Oke, selamat datang kembali di Rakyat Capital episode ke-23. Kali ini kita akan membahas mengenai saham batu bara ini harusnya bisa naik puluhan persen. Dan hari ini gue ditemani oleh Sigma dan dia. Halo semuanya. Halo. Langsung aja kita bahas terlebih dahulu untuk kenapa sih saham batu bara ini harusnya bisa naik puluhan persen ya. Yang pertama itu adalah harga batu bara sendiri yang saat ini sudah naik 56%. Dari itu harganya sekitar $86 per tonnya, sekarang sudah di $125 per tonnya. Dan kenaikan ini justru paling tertinggi sejak tahun 2010-an ya, setahu gue sih. Ini harga batu bara yang paling tinggi. Gue lihat tadi pagi kok masih 90-an ya. Nah itu Tapi mungkin beda sih acuannya. ini kan Newcastle. Oke. Nah, harga batu bara ini kan udah naiknya gila-gilaan ya. Tapi harga saham yang ada di ISG, khususnya untuk saham Adaro, ITMG, kemudian PTBA sama Indi itu justru malah nggak naik sama sekali ya kalau kita lihat di sini. Nah ini bisa kita lihat di sini. ITMG itu naik. ITMG naik. Satu-satunya saham batubara yang naiknya oke. Kemudian kita beralih ke Indi. Indi itu turun sideways, belum naik-naik. Kemudian Adaro. Adaro juga sideways di bawah, belum naik-naik signifikan. Kemudian PTBA nyungsep, belum naik-naik lagi. Jadi ini yang apa? Ini yang jadi penasaran kita juga gitu. Kenapa saham-saham batubara ini justru malah kayak belum perform banget gitu dari segi harga Karena saham. karena ini kan kemarin kan kalau nggak salah 2 minggu yang lalu itu yang Menteri Menko Maritim LBP kan bilangnya dia mau ngurangin penggunaan batu bara kan. Terus ya lebih fokus ke ini sih, ke nikel EBT aja. ya, energi baru terbarukan. Yoi. Nah, langsung aja mungkin kita bahas ke produksi batu bara sendiri ya dari apa? Dari masing-masing emiten, ada Adaro, Indi dan ITMG. Sebenarnya dari keempat emiten batu bara ini tiga mengalami ini ya penurunan produksi, yang mengalami kenaikan produksi. Indi itu naik sekitar 3,4%, sedangkan Adaro minus 10%, ITMG minus 11%, PTBA minus 18,2%. Ini hampir semua produksi batu baranya turun kecuali si Indi ya, Indi yang naik sendiri itu. Nah, kenapa gue juga ambil sampel yang 4 ini aja, soalnya yang murni nggak, Indi sih nggak murni produsen batu bara ya. Indi ada bisnis lainnya gitu, ada apa? Ada jasa kontraktornya juga, ada jasa kontraktor perminyakan kalau nggak salah dia juga ada. Tapi Indi 65% pendapatannya dari batu bara. Oleh karena itu gue masukin aja di sini. Jadi hanya 4 ini yang menurut gue kira-kira mewakili lah produsen batu bara yang lumayan gitu. Dan memang produksi batu baranya di kuartal 1 2021 itu turun. Jadi gue sih berasumsi bahwa penurunan harga saham yang ada di PT Adaro, Indi, TMG maupun PTBA itu sebenarnya ya karena memang kinerja di kuartal satunya belum bagus ya. Harusnya kan dengan harga batu bara yang udah sekarang itu kalau misalnya produksi mereka naik tipis saja itu pasti hasilnya bagus banget. Kayak Indi mungkin kalau produksi batu baranya naik sekitar 5% atau 10% itu pasti bagus banget, soalnya kan harga batu baranya kan udah bagus ya. Nah ternyata si Adaro, ITMG sama PTBA ini malah produksinya turun itu. Ini sebenarnya salah satu penyebabnya adalah ini sih, curah hujan yang lebih lebat daripada yang sebelumnya gitu. Jadi dengan curah hujan yang lebat itu juga orang pasti bakal menunda dulu pekerjaannya. Ada banjir juga di Kalimantan kalau nggak salah. Itu juga menyebabkan apa? Produksi batu baranya juga terhambat. Sebenarnya ya kalau boleh jujur ya salah satu penyebab banjir di sana ya salah satunya karena batu bara juga sebenarnya sih kalau mau jujur. Muter aja ya. Iya, muter aja tuh biasa sih ya sebenarnya ya salah satu penyebabnya ya batu bara juga gitu kan.
banyak lahan Iya digali sama. apa segala macem sama sawit gitu kan ibaratnya kan. Cuman Iya, ya demand ekspornya juga turun sih ya. demand ekspornya turun juga itu. Nah, langsung aja Hmm. mungkin kita bahas mengenai penjualan batu bara dari Adaro. Nah, Adaro ini sebenarnya orientasinya ekspor ya. 79% dari batu bara dia tuh orientasinya di ekspor. Sedangkan yang domestik itu hanya 21% kalau untuk call sales marketnya. Kemudian kalau sales by country-nya itu Indonesia 27%, Asia Timur itu 24%, Asia Tenggara 22%, China 15%, India 10%, dan New Zealand 2%. Jadi Adaro ini memang orientasinya ekspor dan kalau misalnya si produksinya naik, itu tentu akan berpengaruh positif terhadap kinerjanya si Adaro. Soalnya dia orientasinya ekspor. Jadi ngacu harga batu baranya itu ngacu sama Newcastle yang luar negeri sana gitu, bukan ngacu di dalam negeri. Bagi yang belum tahu ya, kalau acuan harga dalam negeri itu dipatoknya $70 per tonnya. Ambang batas atasnya kalau nggak salah. Jadi mau harga batu bara naik $200 ke berapapun, tetap di pack-nya tuh $70 per tonnya. Itu yang jadi masalah bagi produsen batu bara yang orientasi marketnya itu domestik gitu. Kemudian kita beralih ke Indi. Nah, Indi ini 72%-nya ekspor, domestiknya 28%. Yang kalau kita by country-nya itu Cina 38%, Indonesia 35%, kemudian Korea 2%, India 10%, Asia Tenggara 14%, dan lain-lain itu 1%. Jepang juga masih ada ya. Jadi Indi ini diwakili oleh Kideko, di mana Kideko ini pendapatannya sekitar 65% dari Indi gitu. Jadi Kideko ini lumayan banget pendapatannya sekitar 65% dari ini dan ditargetkan sih tahun 2025 itu pendapatan Kideko tinggal 50% gitu. Sisanya dari yang lain, bisnis yang lainnya. Si Indi ini kan juga mau masuk, bukan mau masuk sih, udah masuk ke bisnis ini ya, apa? Panel surya. Jadi si Indi ini Oh, masuk sih intinya. si Indinya masuk bisnis panel surya dan itu kemungkinan besar kalau misalnya dia berhasil ya itu sungguh luar biasa sebenarnya hasilnya karena mengingat saat ini populasi rumah tangga yang belum pakai panel surya itu masih sangat banyak sekali gitu loh dan itu peluangnya sangat besar karena di situ juga akan membantu pengurangan penggunaan listrik rumah tangga. Jadi kalau misalnya kalian mau berhemat ya kalian bisa sebenarnya bisa gunain panel listrik itu loh. Dan itu kalau apalagi kalau misalnya kita someday di 5 sampai 10 tahun ke depan ya punya mobil listrik gitu dan ada panel surya itu justru 2 kali lipat hematnya itu. Udah nggak pakai bensin, terus apa listriknya juga makin ditekan makin murah. Jadi pengeluaran rumah tangga kita untuk listrik itu sebenarnya jadi makin kecil banget untuk kedepannya. Itu yang apa? Yang diharapkan ke depannya tuh kayak gitu. Makanya Indi mungkin masuk ke bisnis panel surya ya mungkin itu sih kalau gue bilang ya. Kantor-kantor juga banyak belum yang pakai panel surya. Itu juga kalau misalnya kalau kantor mulai terpikirkan untuk pakai panel surya, itu juga ngurangin banget daya konsumsi listrik mereka kan di masing-masing kantor gitu. Selanjutnya kita bahas mengenai ITMG. Nah, ITMG ini juga orientasinya ekspor, 85% untuk ekspor, kemudian 15% untuk domestik. Dia tuh ekspornya ke Jepang, kemudian China, Indonesia, Bangladesh, Thailand, Filipina, India, Korea, Malaysia, Taiwan, dan lain-lain. Jadi kalau apa bagi negara-negara Asia Timur ya yang dibilangnya udah tergolong maju, mereka juga sebenarnya pasti pakai ini batu bara untuk aliran listriknya. Kayak si Taiwan, kayak si Korea, kayak si Jepang itu masih pakai batu bara sebenarnya untuk aliran listriknya. Cuma ya emang ITMG kalorinya ini sih lebih gede, makanya kan dipakai sama negara-negara ini kan kayak Oh, Korea, I see. Dia jadi China. lebih apa ya? Maksudnya ya, kok kalorinya tinggi itu lebih apa, Mak? Gue lupa deh. Lebih ramah lingkungan sih, ya Oh, walaupun gak ramah-ramah amat, lebih tapi ramah lingkungan ya? kualitasnya tuh lebih bagus. Iya, lebih bagus ya. Oke, oke, sip, Mm-mm. sip. Nah, kemudian ini
Produsen batu bara yang paling nggak dapat apa-apa kalau misalnya harga batu bara naik. Orientasinya domestik ya. Orientasinya domestik, soalnya 69% ya untuk domestik, sisanya 31% baru untuk ekspor. Jadi mau harga batu bara sampai 120, sampai 130 ya tetap aja PTBA nggak dapat apa-apa gitu, karena memang PTBA orientasinya domestik dan pelanggan terbesarnya tetap PLN gitu. Jadi ya mirisnya sih itu ya sebenarnya untuk PTBA gitu. Mau nggak mau dia harus naikin produksinya dia biar si penjualannya tuh naik ke depannya. Iya, tapi ya mungkin salesnya bisa lebih stabil kan karena dia Ya, ada mesti penuhin pasokan dalam negeri dalam dulu negeri gitu. DMO. Iya itu mungkin sisi positifnya bisa lebih ini ya, lebih apa? Lebih stabil untuk dari segi revenue-nya maupun laba bersihnya. Nah, kalau kita lihat dari kinerja keuangan dan valuasi, ini kalau bisa kita bilang Indi yang rugi sendiri ya saat ini di kuartal 1 2021. Yang lain Adaro, ITMG, sama PTBA itu udah masih membukukan keuntungan ya. Adaro net profitnya plus 72 juta US dollar, ITMG plus 42 juta US dollar, PTBA 501 miliar rupiah. Nah di antara empat ini yang laba bersihnya naik itu hanya si ITMG sebenarnya. ITMG itu laba bersihnya naik kalau nggak salah dari berapa ya, ke 42 juta dolar itu jadi yang bikin kinerja harga sahamnya kalau kita lihat di sini. Bentar. Kita lihat ITMG ya. Kalau kita lihat ITMG naik sendiri kan. Iya. Dibandingin Udah yang berapa lain. 15.000 lagi. Iya udah 15.000 lagi gitu. Kalau kita lihat di sini dari bulan Mei itu udah naik 25%-an. Ya lumayan sih bagi yang punya ya. Nah, lu sempat punya saham batu bara nggak di tahun 2021? Apa nggak sempat punya gitu? Batu bara Nggak cuman punya ya? kayaknya selama pandemi itu gue cuma punya banking, consumer, sama telekomunikasi. Oh, sama telco Big ya. cap semua ya. Big cap semua ya orientasi lu ya berarti. Nah, kalau Iya, misalnya Iya bisa ya. Kalau mau diperhatiin kan pas 2020 itu kan banking kenceng banget ya. Terus maksudnya dia kan jatuhnya paling dalam kan kemarin. Jadi waktu itu bobotnya agak gede di situ. Oh. Nah, sekarang lu gimana nih? Lu kan harga batu bara udah naik, terus saham-sahamnya juga sebagian besar masih pada turun. Lu kira-kira ada tertarik nggak untuk masuk ke batu bara atau forget it aja deh, cari yang lain aja gitu? Atau ada sektor-sektor lain yang lo incar nggak, Di? Ada sebenarnya kayak kalau sektor lain yang gue incer, gue sebenarnya gue kadang bingung sih. Consumer itu kalau diperhatiin kan stay aja ya. Turun Enggak, dia. Kesel kayak kalau Unilever, gue nggak tahu tuh dia bottomnya di mana ya. Iya, itu kayak 4.000 dan Gue bingung itu makanya kadang, dan gue nyangkut juga kan di situ. Jadi kadang dia kita bottomnya di senasib mana? kalau gitu. Gue mau average itu kayak ragu, dia kayak nggak ada dasarnya gitu loh. Iya, belum kelihatan. 1.000 kali itu. Jangan dong, gue Lo pasti dari ini ya 7.000-an juga. enggak dari 9.000 dia. Padahal gue udah aduh, entahlah itu doang udah tuh yang biarin aja lah ya. Ya, tapi dia rajin loh ngasih dividen ya, selama dia ngasih dividen rajin ya udahlah. Nah, oke. Selain consumer apa lagi nih? Yang gue incer sebenarnya tuh waktu itu tuh gue ngincer tuh, gue nggak merhatiin banget sih ini, agak seling-seling. Tapi gue penasaran sebenarnya sama Excel. Oh, gue ada tuh. Karena gue kayak ada sesuatu yang ribet lah pokoknya, jadi kayak gue cuman sekilas doang gitu lihat dia, tapi kayaknya sih belum confirm buat beli sih.
Oke, mungkin kalau gue pribadi karena gue punya sahamnya ya untuk batu bara, gue punya Indi. Indi gue nyangkut sih kalau nggak salah ya. Gue harganya di 1.500-an kalau nggak salah itu kalau untuk Indi. Dan sekarang juga masih sideways banget. Kemudian gue ada PTBA juga. PTBA pas dia laporan keuangan jelek, langsung gue buang setengah, gue larin ke saham yang lain waktu itu. Jadi tinggal udah nggak begitu banyak sih untuk PTBA. Kemudian selanjutnya ini ya, ini gue nggak bahas di sini karena dia cuma kontraktor batu bara doang sih. Dia cuma yang tukang gali tanahnya kalau nggak salah si Doit ini. Iya nggak sih Mak? Doit itu? Oh, gue pikir Yuti tadi. Oh, Doit ya. Doit, iya kan? Doit kontraktor kan? Seingat gue, bener nggak sih Mak? Bener kan ya? Doit. Lupa gue. Iya. Iya, Kayaknya seingat Doit. gue kontraktor sih. Nah, Doit ini juga sama nih, ini Southwest juga. Gue hari di tiga berapa ya? 370, 37 ini nggak terlalu ini sih nggak terlalu jauh sih dari harga sekarang. Jadi ya gue pribadi sih nggak apa ya, nggak nyangkutnya nggak parah gitu ya kalau untuk dari segi batu bara. Cuman gue memang weightednya agak besar di sini karena gue ngeharapin di kuartal 2 2021 ada perbaikan kinerja. Ya siapa tahu harga sahamnya bisa naik lumayan kencang gitu. Dan kalau kita balik lagi ke valuasinya si saham-saham batu bara ya, ini kan si sorry, Doit ini Northstar bukan sih? iya Northstar. Oke. Adaro dan Indi ini kan PBV-nya masih 0,7 untuk Adaro, Indi itu 0,57 kali gitu. Dan P annualize-nya itu si Adaro masih 10 kali, Indi ya karena dia rugi ya, jadi mix 13. ITMG itu masih 6 kali, PTBA itu 12 kali gitu. Dan kalau pakai hitungannya PBV sih, kalau nyampe PBV-nya satu kali tuh upside-nya dari 1.300 ke 1.800 tuh masih 42%. Sedangkan kalau si Indi itu dari 1.385 harga hari ini. Dan kalau nyampe PBV satu kali 2.400 tuh masih ada upside sekitar 74%. Emang si ITMG udah 1,3 kali dan PTPA itu 1,43 kali. Jadi ya ini belum bisa kita lihat lah karena PBV-nya udah lebih dari satu kali. Kemungkinan sih bakal ngelanjutin penguatannya kalau menurut gue. Cuman Adaro sama India aja yang kalau misalnya orientasi mereka ekspor, harga batu baranya bagus, kalau produksinya mereka bisa bagus di kuartal 2, itu pasti bakal oke banget kalau menurut gue sih kinerja si dua saham ini. Nah, Mak, lu ada saham batu bara apa aja? Si PTBA doang ya apa? Iya, sekarang sih PTBA doang itu juga porsinya udah dikurangin banyak lah dari yang habis naik-naik gitu. Udah pada lu Ya jualin ya? pegang dikit. Ya tinggal dikit aja Berarti sih paling. Kenapa dia? berarti batu bara lu belum lu kurangin porsinya. Cuman PTBA doang yang itu gue kurangin. Tapi kalau Indi sama Doit sih belum ya, belum gue kurangin. Karena gue masih nungguin laporan kuartal 2 2021. Ya mudah-mudahan bagus sih ya. Kalau misalnya jelek juga mah, gue juga bingung mau beli apa lagi nanti. Soalnya kalau gue lihat-lihat sih ini yang saham yang apa komoditas yang belum naik gila-gilaan banget lagi gitu setelah turun kan di 2021. Kalau menurut gue sih itu. Iya sih. Apalagi Iya, harga batu bara kan naik ya. Iya, ya, sentimennya mix sih. mix Ya, kan. ya kalau harga batu bara masih bisa naik sebenarnya sampai 1 sampai 2 tahun ke depan mungkin. Cuma ya itu tadi dari kita kan lagi transisi ke ini kan ke ramah lingkungan gitu. Jadi mungkin kurang bagusnya di situ. Ya mungkin kurang. Kalau untuk jangka panjang, jangka menengah untuk kurang bagusnya itu ya. Cuman kalau jangka panjang itu malah ya, kalau bisa kita bilang. Kalau jangka menengah, kalau menurut gue sampai 6 bulan ke depan, kalau misalnya harganya gak usah muluk-muluk deh. Dia harga batu bara turun nih dari 125 ke 100 gitu. Tapi produksinya bisa digenjot. Itu menurut gue sih udah bagus banget ya. Soalnya di tahun 2020 itu kan masih low base. Pasti kerjanya masih akan bagus banget. Menurut gue. Iya. Low base soalnya di Iya, 2020 tuh. ride the wave aja sih ya. Iya. Cuman ya gue nggak tahu ya maksudnya apakah akan naik apa enggaknya. Mudah-mudahan sih sesuai skenario ya. Kalau misalnya sesuai skenario sih masih akan terus naik gitu ke depannya.
Kita balik lagi ke teknikalnya mungkin ya. ITMG ya mungkin kita lihat. Nah, ITMG tadi udah dibahas ITMG ya. Adaro. Oke. Adaro ini sebenarnya kalau bisa kita bilang resistannya di 1350 ya, ketahan di sini itu. Kalau kita lihat di sini. Dan apasnya dari 1350 ini turun lagi. Dari kayak yang bulan Iya, di Maret. susah. Iya, di Maret ini kan udah naik turun lagi. Jadi kayak apa? Rejectionnya lumayan kuat di 1300-an gitu. Kalau si PTBA. Nah, PTBA ini ya udah downtrend banget ya sebenarnya. Ini butuh keajaiban juga untuk balik lagi ke apa? Balik lagi ke uptrend gitu. Soalnya memang Iya. agak susah juga untuk PTBA untuk naik lagi kalau misalnya kinerjanya masih jelek di kuartal 2 sih kalau gue bilang. Kalau ke bawah 22 lagi sih bakal gue ambil sih ini. Kalau ke bawah 22 lagi ke ini 2000-an gitu, Sekarang ke kan 2000, masih 2240. ke 2000. Ke di bawah 2200 aja. Itu kan Oh, biasanya kemarin-kemarin mentalnya di situ kan sekitar 21-an berapa gitu. iya. Kemudian PTBA, Adaro, Indi, tadi udah Indi belum ya? Ini Nah, belum. Indi ini juga sideways banget ya kalau gue bilang. Tapi sidewaysnya lumayan lebar loh. Jadi sidewaysnya itu jarak antara, bentar. Jadi jaraknya ini lumayan lebar banget kalau gue bilang sih. Iya. Sidewaysnya tuh begini gitu loh. Ini areanya dia gitu. Jadi dari Januari sampai Juni 6 bulan di situ-situ aja harganya gitu. Maksud gue Ini kayaknya gila. 1200-an oke ya buat diambil ya. Iya, Kalau nggak turun lagi. kalau nggak turun lagi maksud gue, wah gila ini sideways banget. Tapi kalau kita mau ngulang cerita manisnya lagi kan, ini juga sama kan kejadian begini gitu. Tahu-tahu pas di Iya November, sih. wah gila November udah nggak kekejar lagi kan dari sini ke sini, jauh banget itu. Tapi ya sekali lagi gue bukan cenayang ya. Jadi kalau misalnya ini sih gue selalu berharap si Indi ini ya bisa naik lagi sih, harusnya udah tinggal sedikit lagi kalau misalnya kinerjanya keluar bagus aja reportnya. Mungkinan sih bisa breakout. Balik ke 2000 sih bukan hal yang sulit kalau untuk Indi ke depan. Nah, balik lagi ke dia tadi. Lu kan tadi bilangnya ini kan ngincar saham sektor lain kayak consumer. Nah, selain consumer apa lagi deh kalau menurut lo? Banking, beneran deh. Banking. Lo kalau lihat banking ya kira-kira ini, lo bisa TikTok sehari loh. Kayak dia bisa Banking. nge-swing turun. Iya. Iya, setuju sih. Banking. Banking itu apa sahamnya kira-kira menurut lo? BRI, BNI, BRI, BMI. BCA. Ah, BRI, BCA. BRI ya. BCA. Iya, BRI. BCA juga. Itu loh, dua saham itu sehari lo bisa TikTok beli terus lo jual hari itu cuma dapat cuan trading one day gitu. Gila. Bisa. Iya, itu mainannya asing itu. Tradingnya gue aja pas liat, BCA ya. buset. Gila dia memang Ya kelasnya kalau gue berbeda. mah nggak di tradingin BCA-nya. Oh, duit gue meremah-remah. Kirain lu tradingnya BCA, gila. Enggak, gue cuma mampu BRI-an. Tapi BRI saham sekarang berapa? 4.000 ya? BRI itu 4230. Tapi sekarang saham BCA tuh udah digantiin sama yang termahal di Indonesia secara DCI, harga ya. Iya. Harga. DCI itu sudah 50.250. Dan ini gila. Bobotnya gede banget. Iya. Ini tuh dalam 2 minggu terakhir dia tuh udah bikin indeks sektor teknologi naik 100%. Iya, ini apa sih? Ini DCI Indonesia yang kemarin habis dibeli Salim. Oh, jadi dia seberapa sih? Nah, iya dia karena ini kan kalau nggak salah dia penyedia layanan data gitu kan, cloud. Kalau lu pernah dengar cloud. Iya, jadi kan tahu cloud. Iya, pokoknya teknologi itulah.
Oh, itu dia yang punya? Heeh. Nah, balik lagi ke ini kan, ke sektoral gitu kan. Nah, kalau sektoral ini kan saham teknologi kan udah naik gila-gilaan ya. Dan gue bilang sih harusnya udah digilir ke sektor lain lagi, harusnya sih. Kalau menurut gue antara properti, kalau enggak batu bara, nikel kalau gue bilang. Harusnya udah tinggal gilirannya mereka. Soalnya cuman apa ya, kalau batu bara kan udah ada sentimennya nih, harga batu baranya naik. Nikel gue nggak terlalu merhatiin sih harga nikelnya tuh lagi bagus apa enggak gitu. Nah Dia kalau nikel tuh harganya paling tinggi dibandingkan komoditas lain kenaikannya. kenaikannya tahun ini. Tadi gue baru bikin sih dari 5 tahun yang lalu sih dia 5 paling tahun yang tinggi sih ya. lalu. Kalau Sampai per misalnya hari ini. per hari ini ya. Kalau tahun ini kayaknya masih batu bara deh yang salah satu yang paling oke. Kalau menurut gue ya, setahu gue gitu. Nah selanjutnya mungkin kalau kita bicara properti ya, properti kan kayak si LPKR itu udah ngumumin hasilnya dan hasilnya bagus. Oh ya pengentas kemarin sih ini ya LPCK juga ikutan ya, tapi Iya. sebenarnya dia jelek sih. Nah tapi apa kita tidak tahu nih apakah akan jebakan Batman lagi di kuartal terakhir ya kan? Cuma menurut gue teknologi bakal ini sih, dia tuh kayak ini loh ganti-gantian aja gitu. Ganti-gantian ya kalau lo bilang ya. Gue juga sama, gue mikirnya gitu. Kalau gue bilang sih antara batu bara, properti, kalau enggak ya itu. Oh, bukan maksud gue ini Gimana? di Maksud lo apa? sektor di sektor teknologinya sendiri tuh kayak ganti-gantian gitu Naiknya. sahamnya yang naik. Oke. Sip. Kalau properti, lu milih properti apa? Gue properti. Kalau gue properti PCK. Terus paling ini CTRA palingan kalau misalnya mau yang oke-nya sih, kok gue bilang ya sama Powon lah. Tapi CTRA nomor 2 sih. Kalau gue lihat di beberapa fund gitu sebenarnya mereka lebih banyak punya Pewon atau SMRA ya kalau nggak Iya, salah. Powon sama SMRA itu yang paling banyak. Karena kinerja mereka juga bagus sih. SMRA juga bagus kalau nggak salah. Iya. Jadi ya sebenarnya udah mulai bangkit sih ya. Ya meskipun mungkin nggak seheboh waktu bangkit dari tahun 98 ke tahun 2000-an. Itu nggak seheboh itu naiknya. Cuman ya sudah mulai ada ya dikit-dikit lah mulai naik gitu. Kalau gue bilang ya. Kalau harga apartemen sama rumah yang murah itu yang di bawah 1 miliar itu mungkinan masih bisa terus ada nafasnya ke depannya sih kalau gue bilang. Tadi kenapa di? Dia? Kenapa apanya? Oh enggak, kirain tadi lu mau ngomong apa gitu. Sial. Jadi kita balik lagi ya ke batu bara. Jadi kalau kesimpulannya dari saham keempat saham ini harusnya kalau misalnya yang bisa naik sampai puluhan persen sih Adaro sama India kalau secara secara teoretikalnya seperti itu tuh. Cuman kalau gue bilang sih yang bakal rally lagi karena kuartal 1 udah lumayan, mungkin kuartal 2-nya bisa lebih bagus lagi ya. Kalau misalnya produksinya bagus, harganya bagus juga. ITMG gue bilang sih bakalan naik lagi, mungkin bisa ke 20.000 atau 30.000 mungkin ke depannya. Iya semoga deh. Itu sih yang prediksi gue ya. Kalau untuk ya kedepannya ya mungkinan ada Adaro sama Indi yang bakal bagus sih kalau misalnya sesuai prediksi dari harga batu bara maupun produksi yang naik. Nah mungkin itu aja dari kita Rakyat Kapitalis untuk bahas saham batu bara yang harusnya bisa naik puluhan persen. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube dari Rakyat Kapitalis. Disclaimer, segala rekomendasi dan analisis saham oleh Rakyat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanyalah opini pribadi kami. Kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Gua Farhan, Dia, dan Sigma pamit undur dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.